Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jupan Azhar dari kelas 1. Ingin menceritakan kisah Nabi Muhammad yang menyebarkan dakwah di Mekah. Nabi Muhammad jadi utusan Allah. Halo teman-teman, kita akan mendengar cerita hebat tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat baik dan jujur. Ketika beliau berusia 40 tahun, beliau suka menyendiri di sebuah gua namanya Gua Hira. Beliau suka berpikir dan berdoa di sana. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa pesan dari Allah. Pesan itu bilang Nabi Muhammad harus menyampaikan ajaran benar dari Allah, yaitu Islam. Inilah saat Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah, berdakwah diam-diam. Awalnya Nabi Muhammad tahu orang-orang Makkah pasti kaget dan marah kalau langsung dengar ajaran baru. Jadi beliau berdakwah dengan diam-diam dulu. Beliau hanya mengajak orang yang paling dekat dan paling beliau sayangi. 1. Istri tercinta Bunda Khadijah, beliau orang pertama yang percaya. 2. Sahabat baiknya Abu Bakar. 3. Sepupunya yang masih kecil, Ali bin Abi Thalib. Selama 3 tahun mereka sembunyi-sembunyi saat berkumpul dan belajar tentang Islam. Mereka seperti merasa rahasia yang sedang mempersiapkan diri untuk tugas besar, berdakwah. Setelah 3 tahun, Allah bilang sekarang waktunya berdakwah dengan terang-terangan. Nabi Muhammad naik ke atas bukit Yafa di Makkah. Beliau memanggil semua suku dan pemimpin Makkah. Wahai kaumku, tinggalkan menyembah patung. Sembahlah hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kata beliau dengan berani. Sayangnya banyak pemimpin di sana yang marah besar. Mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan lama mereka. Mereka mulai mengejek Nabi Muhammad. Mereka bilang Nabi itu pembohong dan orang aneh. Mereka menolak ajaran Islam, uji berat dan kesabaran. Orang-orang yang jahat itu tidak hanya mengejek tapi juga mulai menyiksa teman-teman Nabi Muhammad yang sudah masuk Islam, terutama yang lemah. Ingat cerita Bilal. Dia adalah seorang budak. Dia disiksa di bawah terik matahari dan dia ditindih batu besar. Tapi Bilal tidak menyerah. Dia terus bilang dengan lantang, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Hebat kan? Bahkan ada keluarga yang disiksa sampai meninggal mempertahankan Islam. Mereka sangat sabar dan kuat. Karena kesal, para pemimpin Mekah yang jahat itu akhirnya membuat aturan boikot. Mereka melarang siapapun menjual makanan atau barang apapun kepada keluarga Nabi Muhammad. Ini membuat keluarga Nabi kelaparan di lembah, tapi Nabi dan keluarganya tetap sabar. Pindah ke Madinah. Setelah lama berjuang dan diuji di Mekah, Nabi Muhammad menjadi sangat sedih, terutama ketika istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Beliau kehilangan 2 orang pelindung terbaiknya. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar yang indah. Ada orang-orang lain dari kota lain, yaitu kota Yatsrib, sekarang Yatsrib yang sekarang kota Madinah, yang mau menerima dan melindungi Nabi Muhammad. Allah memerintahkan pindah. Perjalanan pindah ini disebut hijrah. Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, tapi beliau pergi bukan karena Allah, melainkan untuk memulai kemenangan yang lebih besar. Di tempat yang baru, pelajaran dari kisah ini, kita harus berani membela kebenaran, sabar saat diuji, dan tidak pernah menyerah untuk melakukan kebaikan. Selesai.